Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Riri. Kali ini saya akan membahas tentang uses and gratification theory. Nah, apa sih teori tersebut? Lalu bagaimana contoh penerapannya? Yuk kita masuk ke pembahasannya. Uses and gratification theory adalah sebuah teori komunikasi di mana titik berat penelitian dilakukan pemirsa sebagai penentu pemilihan pesan dan media yang mereka inginkan. Teori ini mengemukakan bahwa yang menjadi latar belakang masalah ditemukannya teori ini bukanlah bagaimana media merubah perilaku khalayak, tetapi bagaimana media menjadi sarana kebutuhan bagi khalayak memenuhi kebutuhannya. Lalu, bagaimana ya sejarah teori ini muncul? Teori uses and gratification pada awalnya muncul di tahun 1940 sampai 1950. Lalu, pada tahun 1974, teori ini dikemukakan kembali dan mengalami penguatan oleh seorang tokoh bernama Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam bukunya yang berjudul The Use of Mass Communication: Current Perspective on Gratification. Di mana keduanya menyetujui pendapat pakar-pakar komunikasi sebelum mereka dan mengasumsikan bahwa pengguna memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, di bawah ini adalah foto dari kedua tokoh tersebut. Ada beberapa asumsi mendasar dari teori ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, khalayak sebagai pihak aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media. Kedua, khalayak bebas menyeleksi media dan memilih apa yang mereka sukai. Ketiga, media harus bersaing dengan sumber lainnya untuk memuaskan kebutuhan khalayak. Keempat, khalayak sadar terhadap ketertarikan motif dan penggunaan media. Dan yang terakhir, penilaian isi media ditentukan oleh khalayak atau audiens. Kemudian, interaksi media dengan khalayak digambarkan ke dalam suatu model guna mengklarifikasikan 4 gratifikasi media yang penting, yaitu pertama, pengalihan atau diversion, menggunakan media untuk lari dari rutinitas sehari-hari atau masalah yang dihadapi sehari-hari. Kedua, hubungan pribadi atau personal relationship, menggunakan media untuk menjalin pertemanan. Yang ketiga, identitas pribadi atau personal identity, mencari media untuk menguatkan nilai-nilai individu. Dan yang terakhir, pengawasan atau surveillance, yaitu mencari informasi untuk membantu seorang individu mencapai sesuatu. Nah, video di samping adalah salah satu contoh bagaimana penerapan teori uses and gratification dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seseorang yang melakukan panggilan video dengan menggunakan media tertentu untuk menjalin hubungan pertemanan atau untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Aspek ini masuk ke dalam hubungan pribadi atau personal relationship. Sekian penjelasan mengenai teori ini. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam isi dan penyampaian. Terima kasih telah menonton. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum. Dah.